Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Atamanna antum bi khairin. Selamat pagi kakak dan abang. Bagaimana kabar kakak dan abang hari ini? Miss harap kabar kakak dan abang tetap dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali bersama Miss Umi Kalsum di pembelajaran bahasa Arab kelas 5. Oke, ini adalah pertemuan pertama setelah kita mid semester ya nak. Alhamdulillah sudah dilalui ujian mid semester dan insya Allah akan segera menyusul ujian akhir semester. Jadi persiapkan diri masing-masing ya nak. Kalau di mid semester sebelumnya ada beberapa tugas-tugas yang belum dikirim, usahakan untuk ujian akhir semester ini usahakan tugas itu selalu dikirim ya nak. Insya Allah akan menambah nilai kakak nantinya. Oke kakak dan abang, materi kita hari ini itu adalah tentang az-zarfu ya nak, az-zarfu. Jadi az-zarfu ini atau juga disebut zorf atau biasanya juga orang bilang zorof ya nak. Jadi kalau kakak dan abang dengar kata zorof jangan bingung ya nak, itu maksudnya az-zarfu ya, kita bilang aja zorof ya nak. Oke, nah tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah pembelajaran ini Miss harap kakak dan abang mampu memahami apa itu pengertian dari zorof makan ya. Kemudian yang kedua kakak dan abang mampu mengingat atau menghafal ya macam-macam zorof makan beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga kakak dan abang mampu memahami kaidah penggunaan zorof makan. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Masih ingat pembahasan tentang mubtada dan khabar? Ya, ada yang bisa rasa masih ingat karena kan ini kemarin masuk juga ya waktu di ujian. Dan alhamdulillah udah Miss periksa, rata-rata pada benar semua sih ya. Ya, mubtada itu adalah kata benda di awal kalimat, sedangkan khabar itu adalah penyempurna kalimatnya ya. Jadi Miss hanya mengingatkan kembali pelajaran yang lalu ya nak. Nah, pada pembelajaran kita yang lalu kita sudah membuat susunan kalimat yang khabarnya itu terdiri dari kata sifat, kemudian ada juga tentang macam-macam rasa, kemudian ada juga tentang macam-macam warna ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas susunan kalimat dengan khobarnya yang tersusun dari zorof dan isim majrur. Nah, apa itu zorof? Ya, apa itu zorof? Oke, kita akan bahas satu persatu ya nak. Nah, az-zarfu atau biasa orang bilang zorof ya nak. Zorof adalah kata keterangan ya. Miss ulangi, zorof adalah kata keterangan. Dalam bahasa Arab zorof itu dibagi menjadi dua, yaitu zorof makan dan zorof zaman. Zorof makan bukan makan yang memasukkan makan ke dalam mulut ya nak, bukan yang itu ya maksudnya. Zorof makan itu adalah kata keterangan tempat ya. Kalau kata keterangan tempat itu contohnya di atas ya kan, di bawah, kemudian di tengah ya, yang penting dia menunjukkan tempat ya nak, tempat. Nah, kalau zorof zaman ini adalah kata keterangan waktu. Contoh, kemarin, hari ini,
minggu yang lalu atau besok misalnya ya nak, yaitu dia masuk ke zorof zaman. Ya bisa dibedakan ya nak, kalau zorof makan dia kata keterangan tempat, kalau zorof zaman dia kata keterangan waktu. Nah, jadi kali ini kita hanya akan memfokuskan pembahasan kita itu ke zorof makan ya nak. Oke. Macam-macam zorof makan. Ya, macam-macam zorof makan. Jadi ada beberapa macam, ada sekitar 10 macam ya nak. Zorof makan itu apa aja dia? Nah, Miss akan bacakan. Nah, tugas kakak dan abang itu adalah mendengarkan dan diikuti Miss Umi ya nak, diikuti ya. Oke. Amama. Amama di depan. Waro'a. Waro'a di belakang. Khalfa. Khalfa di belakang. Jadi bahasa Arab di belakang ada 2 ya nak, boleh nanti pakai yang mana aja boleh. Fauqa di atas. Fauqa di atas. Tahta. Tahta di bawah. Janibah di samping. Janibah di samping. Wasato di tengah. Wasato di tengah. Kharijah. Kharijah di luar. Di luar kharijah. Dakhilah. Dakhilah di dalam. Di dalam dakhilah. Nah, itu dia macam-macam zorof makan ya nak. Oke, Miss akan bantu kakak dan abang menghafal atau mengingat macam-macam zorof. Ya, kita akan menyanyikan zorof makan ini biar cepet ingatnya. Ya, oke. Silakan dengarkan nyanyiannya dan adik ikuti ya nak, biar cepet hafal insyaallah. Amama di depan, waro'a di belakang, khalfa di belakang, fauqa di atas, tahta itu di bawah, janibah di samping, haula di sekitar, wasato di tengah, haula di sekitar, wasato di tengah, kharijah di luar, dakhila di dalam. Gampang kan kak? Gampang ya. Jadi kalau misalkan masih belum hafal, boleh diulang-ulang videonya ya nak, dinyanyikan kembali, insya Allah cepat hafal. Nah, contoh penggunaannya dalam kalimat, tentunya kalimat bahasa Arab ya nak. Nah, yang pertama misalnya al-madrasatu janibas syari'i. Al-madrasatu janibas syari'i. Artinya sekolah itu di samping jalan. Ya, oke. Al-madrasatu itu dia sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada. Nah, yang manakah khobarnya? Iya, khobarnya zanibas syari'i. Ya, nah, karena kan yang menyempurnakan kalimatnya itu kan di samping jalan ya. Jadi khobarnya adalah zanibas syari'i. Nah, yang kedua al-maidanu amamal baiti. Al-maidanu amamal baiti artinya lapangan itu di depan rumah. Nah, mana mubtada'nya? Iya, al-maidanu, sedangkan khabarnya amamal baiti. Oke, yang ketiga al-misbahu tahta saqfi. Al-misbahu tahta saqfi artinya lampu itu di bawah atap. Oke, mana mubtada'nya nak?
Iya, al-misbahu. Mana khabarnya? Iya, benar sekali. Tahta saqafi, ya nak. Oke, itu contoh penggunaannya dalam kalimat. Oke, tugas kakak dan abang untuk hari ini itu adalah hafalkan dan nyanyikan macam-macam zorof memakan dan kirimkan berupa rekaman atau voice note melalui WhatsApp. Oke. Jadi ingat ya nak, tugasnya itu adalah hafalkan dan nyanyikan. Berarti dihafal dulu nyanyiannya tadi, kemudian dinyanyikan sambil direkam, kemudian rekamannya itu dikirimkan ke Miss Umi ya nak. Boleh melalui voice note, rekaman ya. Yang tidak boleh itu adalah video. Nggak usah dikirimkan dalam video ya nak, hanya suara kakak dan abang dikirim melalui rekaman ataupun voice note. Ingat nak, dihafal ya, dihafal sambil dinyanyikan. Oke, insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi, yaitu di materi, masih tentang materi zorof, hanya lagi akan lebih kita dalami lagi ya nak, pembahasan tentang zorof makan ini. Oke, Miss doakan kakak dan abang semoga Allah beri kemudahan memahami ilmu, terkhusus pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa, sampai bertemu kembali. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.